Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan. Yang beranggotakan pertama Ahmad Prayogo NIM 2019-11049, yang kedua Eva Fariskiani NIM 2019-11299, yang ketiga Failia Rahimatul NIM 2019-11530, yang keempat Alfian Nurmawati NIM 2019-11656. Selanjutnya materi akan dibawakan teman saya. Definisi pengambilan keputusan. Menurut Harrison, berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses mengevaluasi berbagai alternatif yang berhubungan dengan tujuan individu atau organisasi. Menurut Salusu, pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih suatu alternatif, cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, terutama bagi seorang pemimpin. Organisasi akan berjalan sesuai fungsinya apabila para pemimpinnya memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dan mampu menerapkannya kepada anggota organisasi. Keputusan biasanya diambil ketika terjadi masalah atau mengatasi masalah yang terjadi dalam suatu organisasi atau dalam perusahaan. Diperlukan suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan yang baik dalam menentukan strategi, sehingga menimbulkan pemikiran tentang cara-cara baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengambilan keputusan adalah pengakhiran dari proses suatu pemikiran mengenai suatu permasalahan dengan menjadikan pilihan pada salah satu alternatif. Jenis keputusan organisasi. Jenis-jenis keputusan terdiri dari beberapa jenis antara lain: 1. Keputusan strategis, keputusan taktis, keputusan operasional. Keputusan strategis yaitu keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Sedangkan taktis, keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang terdapat di suatu organisasi. Adapun keputusan operasional yaitu keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya, silakan. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses memilih di antara beberapa alternatif. Keputusan sendiri diambil dengan cara berdiskusi, meyakinkan, dan berkompromi bersama anggotanya. Pada dasarnya, pengambilan keputusan dalam organisasi terdiri dari 6 langkah, yaitu: yang pertama, menetapkan sasaran. Langkah ini sangat diperlukan dengan tujuan untuk mengukur keefektifan organisasi. 2. Menentukan persoalan. Jika presentasi kerja menyimpang dari sasaran, maka timbullah persoalan. Persoalan ditentukan oleh besarnya perbedaan antara sasaran yang ditetapkan dan hasil yang benar-benar dicapai. 3. Mengembangkan alternatif. Menyusun beberapa pemecahan yang kemudian dipilih pemecahan yang paling baik untuk dikembangkan. 4. Mengevaluasi alternatif. Dalam setiap pengambilan keputusan, pemimpin harus mempunyai tujuan untuk memberikan hasil yang paling besar keuntungannya atau hasil yang paling kecil kerugiannya. Pemimpin harus mempunyai pedoman untuk mengadakan perbandingan. 5. Memilih satu alternatif. Pemimpin harus memilih satu alternatif untuk memecahkan persoalan. 6. Melaksanakan keputusan. Pemimpin harus mengambil keputusan secara efektif agar sasaran dapat tercapai dengan baik. Gaya
pengambilan keputusan. Menurut Darmawan 2004, pengambilan keputusan merupakan ilmu alternatif solusi atau tindakan dari sejumlah alternatif yang berguna untuk menyelesaikan masalah. Pengambilan keputusan ini terdapat 4 gaya pengambilan keputusan, yaitu 1. Langsung. Pengambilan keputusan yang cepat, di mana orang yang mempunyai karakter ini tidak ingin membuang-buang waktu lama dalam melakukan analisis pilihan yang ada. 2. Analisis. Tipikal pengambilan keputusan yang hati-hati dan khawatir membuat keputusan yang salah karena tidak nyaman mengambil keputusan segera. 3. Konseptual. Tipikal pengambilan keputusan yang terbuka dengan cara baru dan berani menghadapi risiko, memiliki visi untuk pengambilan keputusan jangka panjang. 4. Perilaku. Tipikal pengambilan keputusan yang memedulikan dampaknya terhadap orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengaruh pengambilan keputusan yang efektif bagi kemajuan organisasi. Pengaruh pengambilan keputusan yang efektif bagi kemajuan organisasi sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Usman Hussein 2013-312, bahwa kemajuan suatu organisasi dipengaruhi oleh 3 pemimpin dalam pengambilan keputusan. 5 strategi yang mesti dilakukan saat pengambilan keputusan yang efektif untuk meminimalisir dampak buruk yang mungkin muncul, yaitu yang pertama, buatlah keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Yang kedua, mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Semangat kerja. Yang keempat, buat dampak positif dan negatif yang akan diterima. Yang kelima, mencoba mengubah pandangan menjadi orang lain. Sehingga dijelaskan pada pengambilan keputusan yang efektif dapat meningkatkan kualitas organisasi, walaupun memang sering ada variabel perantara. Variabel perantara yang dimaksud adalah pengambilan keputusan yang baik atau efektif. Bisa dipengaruhi bagi kemajuan tim kerja dalam sebuah organisasi, yang pada gilirannya kemajuan kinerja dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas organisasi itu sendiri. Studi kasus pengambilan keputusan PT Semen Indonesia. Dalam penelitian tentang analisis faktor-faktor non-finansial dalam pengambilan keputusan investasi yang efektif di seksi operasi utilitas PT Semen Indonesia Tbk Tuban, penelitian ini mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan metode wawancara yang mendalam yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan pada informal penelitian. Di samping itu, peneliti juga melakukan pengamatan atau observasi secara langsung bila memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang subjek penelitian. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil penelitian berdasarkan data operasi utilitas. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua IRR yang memenuhi kriteria dilakukannya investasi dapat dilaksanakan. Setelah dilakukan wawancara dengan planner dan ketua seksi operasi utilitas, diperoleh informasi bahwa selain faktor finansial, terdapat juga faktor non-finansial yang mempengaruhi dilakukannya investasi. Adapun faktor non-finansial yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi yang efektif adalah bila melihat dari masa lalu yang terlewati, akan terdapat keinginan-keinginan dari masa lalu yang belum terwujud. Hal ini dapat terlihat dari adanya pengajuan investasi yang ditolak, yaitu dari tahun 2010 sampai 2011. Investasi di tahun 2010 ditolak dikarenakan alasan setelah diaudit peralatan masih bisa ditambah umur pemakaiannya.
hanya dengan sedikit perbaikan dan akhirnya hanya dilakukan perbaikan juga. Akan tetapi dari pihak Seksi Operasi Utilitas PT Semen Indonesia Persero Tbk Tuban, perubahan faktor lingkungan sekitar baik itu pencemaran udara, kebisingan merupakan faktor non-finansial yang mempengaruhi juga investasi. Akibat lingkungan yang buruk seperti timbulnya polusi dan kebisingan juga bisa mengakibatkan kerusakan pada peralatan. Perubahan faktor politik juga merupakan faktor non-finansial dalam pengambilan keputusan sebuah investasi. Investasi akan diterima jika sesuai dengan kebijakan politik yang ada. Perubahan faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor non-finansial dalam pengambilan keputusan investasi agar efektif. Dengan adanya faktor sosial, budaya menjadi salah satu faktor yang juga harus perusahaan perhatikan agar investasi yang diajukan disetujui sehingga hal ini bisa mendukung kemajuan perusahaan PT Semen Indonesia. Sekian dari kelompok 6. Apabila ada salah-salah kata maupun ucapan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.